Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar nih? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, jika dalam keadaan sehat ya. Jika dalam keadaan sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Amin. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Kakak ingin bertanya dulu nih kepada adik-adik. Boleh kan? Boleh lah ya. Nah, apakah adik-adik kenal sama kakak? Tentu tidak kenal kan ya? Nah, maka dari itu, tak kenal maka tak tanyakan adik-adik. Nah, boleh kalau misalkan adik-adik memiliki pertanyaan atau ingin bertanya kepada kakak, boleh tulis pertanyaannya ya di kolom komentar video ini, oke? Oke. Nah, maka dari itu kakak ingin memperkenalkan diri kakak ya, oke? Oke. Nah, tepuk aku. Namaku Siti Elni. Nama panggilan Kak Elni. Yeay. Ya, jadi adik-adik bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Elni, oke? Di video ini kita belajar bareng-bareng yuk. Tapi tunggu dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, berdoa dimulai. Semoga adik-adik dapat menangkap ilmunya dengan baik ya. Amin. Ya, di video ini kita bahas apa sih? Ada yang tahu gak? Tidak tahu. Ya, di video ini kita membahas bencana alam ya. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik tahu gak sih bencana alam itu apa? Ada yang tahu gak? Ya, bencana alam adalah peristiwa yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, bisa berupa korban jiwa, harta, ataupun benda. Nah, bencana alam ini tidak dapat kita sangka loh, dapat terjadi secara tiba-tiba atas kehendak Allah. Nah, adik-adik tahu gak sih contoh dari bencana alam itu apa aja? Ya, contoh bencana alam itu ada banjir, longsor, letusan gunung berapi, angin topan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang menyebabkan bencana alam ini ada dua faktor. Yang pertama faktor alam, dan yang kedua faktor manusia. Yang pertama faktor alam. Faktor alam ini bencana yang terjadi secara alami. Tidak bisa kita duga kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan kepada siapa terjadinya. Terjadi secara tiba-tiba. Contohnya yaitu letusan gunung berapi dan gempa bumi. Contoh yang pertama yaitu letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi merupakan aktivitas gunung api yang mengeluarkan material yang ada di dalam perut bumi berupa bahan padat, cair, dan gas. Lalu contoh selanjutnya yaitu angin topan. Angin topan merupakan udara yang bergerak dari tekanan udara maksimum ke tekanan udara minimum. Angin topan bertiup berjam-jam, kemudian angin tersebut akan menjadi lebih besar dan menjadi pusaran angin yang memutar. Gempa bumi merupakan bergetarnya tanah dari dalam
kedua yang menyebabkan bencana alam yaitu faktor manusia. Nah, faktor manusia di sini bencana yang terjadi akibat ulah manusia yang tak bertanggung jawab, suka merusak lingkungan. Nah, adik-adik, apakah suka merusak lingkungan atau menjaganya? Nah, adik-adik harus bisa menjaga lingkungan ya. Contohnya yaitu dengan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Apakah adik-adik suka menjaga kebersihan? Ya, harus ya. Contohnya yaitu membantu ibu ya, membereskan rumah, menyapu lantai, dan yang lainnya. Nah, contoh dari faktor manusia ini yaitu banjir. Banjir merupakan luapan air yang melebihi batas. Saluran air tersumbat oleh sampah-sampah yang berserakan. Nah, adik-adik suka membuang sampah sembarangan ya. Nah, mulai dari sekarang, adik-adik tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, karena akan mengakibatkan banjir. Gimana adik-adik? Sudah paham kan? Nah, kakak punya permainan nih untuk adik-adik, namanya tepuk bencana alam. Perhatikan ya. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Jangan lupa doa, bersiaplah antri. Berbaris keluar, kumpul di lapangan. Yeay. Nah, nanti adik-adik amati ya dan hafalkan, siap? Oke. Nah, adik-adik sudah menyaksikan kan ya videonya? Bagaimana? Apakah sudah paham? Semoga dapat dipahami ya. Nah, maka dari itu kakak punya tebak-tebakan nih. Tebak ya sama kalian, oke? Oke, nah. Ini berapa? 5 kan ya? Ini 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Dadah! Dadah adik-adik. Semangat terus ya. Dan jangan lupa belajar. Oke adik-adik, dadah.